Oke, selamat datang semuanya ya. Pada kesempatan kali ini ya, akan belajar tentang sejarah perkembangan komputer ya. Tentang sejarah perkembangan daripada komputer dari generasi pertama ya, dari generasi pertama sampai dengan generasi sekarang ya. Ini adalah contohnya ya, gambar-gambarnya ya. Ini ya, komputer daripada generasi pertama mungkin sudah jarang kita temui ya, untuk seperti ini ya. Nah, mungkin mungkin yang masih ada mungkin seperti ini ya. Ini adalah generasi keempat ya. Nah, mungkin sekarang yang banyak kita temui ya, ini adalah yang seperti ini ya. Ya. Sekarang itu adalah generasi kelima ya. Nih, komputernya seperti ini ya, lebih bagus, lebih tipis ya, mungkin lebih praktis ya, bisa dibawa kemana-mana ya. Belajar tentang sejarah perkembangan komputer ya. Oke, kita masuk saja. Nah, tentang sejarah perkembangan komputer itu dari zaman yang komputer pertama kali dibuat ya, sampai sekarang ya. Nah, ini adalah contoh daripada komputer ya, komputer meja ya. Ini adalah contoh daripada komputer ya. Komputer meja ya, ini lebih condong ke generasi yang sekarang ya, generasi ke-5 ya. Ini adalah laptop ya, atau komputer jinjing ya. Nah, ini juga ini smartphone atau telepon pintar ya. Ini smartphone atau telepon pintar ya. Ini adalah contoh-contoh ya, teknologi komputer yang generasi kelima ya, yang sudah atau berkembang sekarang ya. Semakin perkembangan zaman, semakin dunia semakin canggih ya. Perkembangan teknologi, semakin canggihnya teknologi itu membuat banyak sekali perubahan teknologi-teknologi yang dapat kita lihat di kehidupan sekarang ya. Ini ya contohnya ya. Oke, selanjutnya inilah sejarah perkembangan komputer ya. Nah, ini adalah contohnya, salah satu contoh ya. Ini adalah model rakitan analitikal ya. Ini pertama kali komputer diciptakan ya. Modelnya seperti ini ya. Ini adalah rakitannya. Ini diciptakan oleh Charles Babbage ya, tahun 1822 ya. Nah, ini adalah gambarnya lagi tentang Colossus komputer listrik ya. Inilah Colossus komputer listrik, itu diciptakan oleh Tommy Flower ya. Nah, ini juga adalah replika Z1 ya, diciptakan oleh Konrad Zuse ya. Dan ini salah satu contohnya lagi adalah ENIAC ya, ENIAC komputer digital ya. Itu ya, yang diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly ya. Ini ya contoh-contoh ya. Ya. Ini bentuk daripada sejarah perkembangan komputer yang zaman dahulu ya, atau generasi pertama ya. Ini lebih contoh ke generasi pertama ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini perkembangan komputer ya. Kita lihat inilah generasi pertama ya, tahun 1940 sampai 1956 ya. Ini adalah ciri-cirinya ya. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum ya. Ini berarti berukuran sangat besar ya, mungkin sebesar rumah ya. Ini komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum ya, ciri-cirinya ya. Menggunakan tabung vakum ya. Ini adalah satu ciri-cirinya. Masih menggunakan tabung vakum ya. Masih menggunakan tabung vakum ya. Ini ciri-cirinya ya. Masih menggunakan tabung vakum ya. Pada masa itu ukuran komputer cenderung besar ya. Nah, contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC ya, yang gambar yang sebelumnya ya. Nah, ini adalah contoh komputer generasi pertama. Mungkin ukurannya bisa sebesar satu rumah ya. Ini adalah komputer generasi pertama ya. Ciri-cirinya menggunakan tabung vakum ya. Ya, ini adalah komputer generasi pertama. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah komputer generasi kedua ya, tahun 1956 sampai 1963 ya. Oke, ciri-cirinya ya. Komputer generasi kedua menggunakan transistor yang lebih kecil ya. Ukuran transistornya berubah menjadi lebih kecil ya.
daripada tabung vakum ya. Inilah ciri-cirinya. Transistor lebih kecil ya. Ukuran komputer menjadi lebih kecil ya, cenderung lebih kecil lagi, kerja lebih cepat dan harganya murah ya. Contoh komputer generasi kedua adalah IBM 7070 ya. Inilah contoh komputernya yang generasi kedua ya. Nah, ini adalah contohnya. Walaupun masih besar, berukuran masih besar, tapi cenderungnya lebih ke sempit ya. Harganya pun murah ya. Ciri-cirinya ini adalah transistor yang lebih kecil ya. Ini ciri-cirinya ya. Oke, selanjutnya perkembangan teknologi komputer ya. Oke, generasi ketiga ya, tahun 1964 sampai 1971. Ini adalah komputer generasi ketiga, menggunakan sirkuit terpadu yang ditanam dalam badan komputer. Ciri-cirinya adalah ini ya, menggunakan sirkuit yang ditanam dalam badan komputer ya. Menggunakan sirkuit ya. Penggunaan sirkuit ini semakin memperkecil dan mempercepat kinerja komputer ya. Kembali perkembangan komputer daripada generasi pertama, kedua itu semakin cepat ya, generasi ketiga semakin cepat ya. Sirkuit, ciri-cirinya adalah sirkuit terpadu yang ditanam dalam badan komputer. Nah, ini adalah contohnya ya. Inilah komputer generasi ketiga ya. Ini contoh menggunakan IC ya, atau integral circuit ya. Ini contoh daripada komputer generasi yang ketiga ya. Oke, kita lanjut yang ini contohnya lagi ya, IBM 7070 itu ya. Ya, masih bentuknya seperti ini ya. Oke. Ini adalah perkembangan komputer generasi keempat ya, 1972 sampai 2010 ya. Nah, sampai 2010. Mungkin kita masih temui ya, yang komputer generasi keempat kita masih kita ketemui ya. Nah, komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor ya, ini ya, menggunakan mikroprosesor atau lebih kenal dengan nama CPU. Nah, sekarang menggunakan CPU atau mikroprosesor ya. Itulah ciri-ciri komputer generasi keempat ya. Ukuran CPU yang kecil dan sirkuit terpadu memungkinkan pembuatan laptop ya, terciptanya laptop ya. Itulah generasi keempat ya. Ciri-ciri pada generasi keempat itu adalah menggunakan CPU atau mikroprosesor, dan mulailah muncul namanya laptop ya, atau komputer jinjing ya. Nah, mikroprosesor masih digunakan saatnya. Sama juga dengan mikroprosesor juga masih digunakan pada komputer generasi yang kelima ya. Ini ya contohnya ya. Ya, contoh daripada komputer generasi kelima ya. Nah, ini contoh juga ya. Ini adalah komputer generasi kelima. Oke ya. Oke, selanjutnya kita masuk yang generasi yang ke-5 ya. Tahun 2010 sampai sekarang ya. Oke. Komputer generasi kelima awal bagi AI ya, atau kecerdasan buatan ya, artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan ya. Jadi semakin canggih ya. Contoh pengembangan AI adalah teknologi pengenalan suara ya. Mungkin dengan suara kita bisa berkirim pesan suara ya. Ini adalah contohnya mulai terciptanya AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Ini contoh daripada perkembangan dari yang generasi kelima ya. Ciri-cirinya ya, ini contohnya ya. Komputer sekarang menjadi semakin lebih kecil ya, semakin lebih ramping, semakin lebih kecil, dan kinerjanya itu semakin lebih kencang ya, lebih cepat ya. Itu adalah ciri-ciri komputer generasi kelima ya, menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Ya, contoh-contohnya ya. Oke. Nah, ini adalah tabel sejarah perkembangan komputer ya, bagaimana komputer pertama kali diciptakan oleh Charles Babbage ya, mengembangkan mesin diferensial ya. Ini ya. Ini adalah tabel perkembangan daripada sejarah perkembangan komputer ya. Mungkin bisa dibaca bagaimana komputer itu tercipta, bagaimana semakin perkembangan zaman ya, tahun 1822 sampai 1950 ya. Ini adalah peristiwanya atau kejadian apa yang bisa membuat komputer itu semakin canggih ya. Oke, selanjutnya ini juga dari tahun 1964 ya sampai 2000 ya.
Nah, kita lihat di sini munculnya Yahoo ya, tahun 94 ya. Munculnya Google, mesin pencari ya. Muncul Google tahun 98 ya. Mungkin kita baru mengenal internet di tahun 91 ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini tampilan grafis dari internet yang dapat diakses oleh pengguna menggunakan peramban web ya. Kita mulai bisa mengakses internet ya. Ini adalah bagaimana perkembangan komputer ya. Oke, selanjutnya. Inilah tahun-tahun yang penting adalah generasi kelima ya. Munculnya Wikipedia tahun 2001 ya. Mungkin yang terkenal adalah tahun 2004 ya. Mark Zuckerberg menciptakan namanya Facebook ya, tahun 2004 ya. Munculnya YouTube ya, YouTube tahun 2005 ya. Mungkin ada Apple tahun 2007, munculnya Apple ya. Ini perkembangan, ada munculnya mesin mencari Bing ya. Munculnya Instagram tahun 2010 ya. Sampai munculnya Apple Watch ya tahun 2015 ya. Ini adalah contoh perkembangan zaman teknologi ya. Semakin lama semakin berkembang dan semakin canggih ya. Ini adalah contoh perkembangannya ya. Oke, ini adalah pembelajaran tentang bagaimana cara mengenal sejarah komputer ya, daripada komputer generasi pertama ya, pertama komputer tercipta sampai sekarang ya, generasi pertama sampai generasi kelima ya. Semoga bisa dipelajari ya. Terima kasih.